Kalau boleh tahu, apa sih yang membuatmu jatuh cinta pada Indonesia? Seperti kalau kita lihat itu, anak kecil yang punya potensi luar biasa, kita pengen tahu sejauh apa dan apakah akan menjadi sesuatu. Saya pengen orang di luar tahu Indonesia bukan hanya Bali. Full merah putih, full Indonesia. Supporternya dari mana-mana, bukan hanya dari Qatar, tapi dari seluruh Middle East. Cara-cara orang bermain. Jadi bukan hanya main untuk bola, tapi main untuk untuk bikin buruk sebenarnya. Suatu saat nih, Indonesia main di Prancis, lawan Prancis. Kamu dukung siapa? Ya itu berat ya. Ya, selamat sore semuanya. Ini dari kota Solo. Ya, Margatanya hadir. Dan tentunya tidak sendirian. Kali ini bareng seseorang yang hobi banget ini. Hobi banget nonton timnas, warawiri, sana-sini. Bahkan kemana terakhir ya? Ke Vietnam dijabanin. Kemudian ke Qatar dijabanin. Wah, pokoknya ke Cina dijabanin. Wah, pokoknya kemana-mana dijabanin. Kita mau tahu nih, sebenarnya dia ini siapa sih? Padahal dia ini bukan orang Indonesia loh. Dia ini orang Indonesia tuh bukan ya? Orang Indonesia tuh orang Perancis nih. Nah, langsung aja kita tanya karena udah di sebelah saya ini. Halo, Matias. Halo, apa kabar? Apa kabar? Comment ça va? Alhamdulillah baik. Kalau bahasa Prancisnya gimana, apa kabar? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Jawabannya? Jawabannya gimana? Kalau baik, ça va bien. Ça va Ça va? bien. Ça va bien. Ça va bien. Kabar baik. Ya, comment ça va? Ça va bien. Wah, sudah bisa bahasa Prancis nih. Udah lancar ini. Sudah bisa ke Paris ya? Bisa. Bisa. Oke. Matias. Jadi gini, sebenarnya Anda ini orang Indonesia atau orang Prancis? Nah, saya orang Prancis. Ini adalah salah satu pertanyaan setiap hari saya dapat. Siapa dia? Iya, di DM. Kamu orang Prancis atau orang Indonesia? Jadi, memang orang Prancis, mamanya Prancis, bapaknya Inggris, tapi aslinya dari Pulau Mauritius, dekat Afrika. Jadi, nggak ada darah sama sekali dengan Indonesia. Nggak ada darah sekali Indonesia ya? Nggak ada keturunan berarti? Berarti nggak bisa dinaturalisasi? Belum. Terus bisa. kok bisa? Nggak ada keturunan, terus tiba-tiba bisa sampai ke sini? Ya, jadi ceritanya agak panjang sebenarnya. Jadi dulu, 2016, saya lagi kuliah di Prancis, S1. Dan ada kesempatan untuk kuliah di luar negeri 1 tahun, untuk tahun ketiga. Waktu itu saya mau double degree, ada 4 pilihan. Ya, biasanya Jerman, UK, US, Kolombia, dan Indonesia. Waktu itu saya pilih Indonesia. UGM ya? UGM, Jogja. Kenapa pilih UGM? Karena waktu itu pernah kan tumbuh besar di Afrika, terus pernah ke Latin juga untuk beberapa kesempatan. Mau ke UGM Indonesia untuk menjelajahi budaya yang baru, out of the comfort zone, dan belajar sesuatu yang baru. Akhirnya sesuatu yang baru yang didapat apa? Budaya, Budaya, bahasa, teman baru, keluarga baru. keluarga baru ya. Keluarga Ya. baru. Jadi ini bahasanya seru nih. Selama di Jogja itu bahasanya kan Jawa nih. Bahasanya Jawa, Bisa mau Jawa? Siti-siti, Siti-siti ya. Cekabare, PKB ya. baik. Kan 4 tahun nih, Benar. 4 tahun di Jogja kan ya. Nah, 1 tahun, cuma 1 tahun. Oh iya 1 tahun ya. Tahun. Oh karena Waktu itu sebenarnya semua kelas itu pakai bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Indonesia harus memang mau untuk belajarnya. Biar di luar kelas itu bisa belajar sama teman-teman, belanja atau liburan juga. oh iya ya. Kupikir 4 tahun, makanya cuma bisa siti-siti bae tadi kan. Cuma beberapa ya. Ya, hingga akhirnya kamu lama di Indonesia dan kalau boleh tahu apa sih yang membuatmu jatuh cinta pada Indonesia? Kalau kita lihat, kan Indonesia jauh dari Prancis. Ya. Jauh sekali. Kalau di Prancis ataupun di Eropa, biasanya budaya mandiri. Like, individualis. Ya. Kalau di sini udah jauh, udah sendiri jauh-jauh sampai Indonesia, tapi langsung dianggap sebagai keluarga. Dari situ pikir, wah ini seperti keluarga kedua, rumah kedua juga. Jadi karena dari dulu saya tahu mau tinggal lebih dari 1 tahun, langsung belajar bahasanya, dan lebih pengen tahu tentang budayanya juga. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi kan lengkap sekali, kayak budaya, kayak bahasa, tradisi, makanan juga, dan olahraga. Oh, olahraga. Kalau ngomongin budaya nih, ada nggak sih budaya-budaya Indonesia yang itu mirip-mirip dengan budaya Prancis? Apa ya? Ada nggak? Sebenarnya lebih banyak perbedaan daripada kemiripan sih. Nggak terlalu. Kalau makanan pun sama? Makanan biasanya kalau orang Prancis
makanan Prancis terkenal kan. Ah. Biasanya apa? Dessert Ya. sama entry Ah. kan kue-kuenya Ya. ekstra. Kalau di sini lebih ke main course Ah. yang enak sekali yang saya menikmati sehari-hari. Ya. Kalau nggak nasi nggak makan ya? Iya, gitu. Setelah 4 tahun seperti ini. Oh iya. Pokoknya kalau makan harus Harus ada nasi. ada nasi ya. Harus nasi, kecap, banyak kan saus pedas itu. Ya kalau udah ada nasi, ada mie lagi. Ada mie lagi dan kentang lagi. Ada kentang lagi. Karbo. Triple karbo. Triple karbo. Iya. karbo. Tapi enak kan? Enak. Enak Iya. sekali. Ya misalkan kayak kalian makan nasi terus ada mie goreng itu udah perkedel itu kan Benar-benar. triple Sama kentang. tambah kentang tambah lontong. Benar. Ya. Tapi sejauh ini ketika kamu di Indonesia, pasti kan kamu udah nyoba banyak banget makanan nih. Itu makanan yang paling kamu suka apa sih? Sehari-hari biasanya makanan simpel sih. Makanan simpel, soto ayam, Oh, pecel majun dekat Ah. dari sini kan. Pecel majun, Terus? soto ayam, sate, ah, apalagi nasi goreng sering waktu. Dan mungkin sebulan atau 2 kali sebulan itu nasi padang. Nasi padang itu enak banget. ya. Terus kemarin kulihat kamu juga pergi ke Ijen ya? Ijen, Ah. ya Banyuwangi dah. Banyuwangi kan? Banyuwangi. Itu ngapain? Naik gunung. Karena memang passionnya juga. Oh, kamu suka alami. naik gunung? Ya, naik gunung. Oh, udah naik gunung mana aja? Udah pernah Merapi 2 kali, Oh. Bromo, itu Ijen, Oh. pernah Batur, Agung di Bali, tinggal Rinjani, dan maybe suatu hari ada kan Merbabu juga pernah, Tengen Sindoro. Banyak juga ternyata dia ya? Banyak. Suka sih. Oh. Jadi kalau di Indonesia itu banyak kaya sama alam juga kan. Iya. Jadi Selain budaya, makanan, alam juga kaya ya? semuanya ada, Ya, lengkap. Oh. Jadi memang kalau ada kesempatan, apakah diving atau naik gunung suka. Oh, jadi di gunung, di laut juga suka semua ya? Di laut juga suka. Banyak tuh tempat diving. Banyak. Suka diving nggak? Nggak bisa renang. Kamu sering no? Tapi kapan-kapan kita naik gunung bareng boleh lah? Boleh ya? Boleh. Jadi gini, gue kenal Matias ini, atau cowok Perancis ini, itu kan karena ya memang ketemu di stadion, di sepak bola kan. Dan kalau dilihat di sosmednya dia, itu karakter ini kan banyak banget nih. Bahkan away ke sana kemari. Bahkan away kemana? Ke Qatar juga kan kemarin. Qatar Ke juga. Qatar, ya. terus Benar. mana lagi? Qatar, Bahrain, Bahrain, China, apalagi Vietnam. Vietnam segala macem. Nah, kok bisa sih secinta itu kamu sama timnas Indonesia? Ya, kalau bola memang passionnya dari kecil. Ya. Kan dulu main juga sekitar berapa tahun sampai umur 15-16 di Lorient di Prancis. Terus gara-gara cedera ya menyerah aja. Tapi pertama kali masuk Indonesia itu minggu pertama udah bisa lihat. Saya ingat lagi di Jogja mau cari makan sama teman. Terus semuanya kumpul karena timnas main. Itu 2016 ya. Waktu itu belum hype seperti sekarang. Waktu itu sudah ikut nobar sama teman Indonesia, ada Indonesia lawan Malaysia, Indonesia lawan Thailand. Semuanya senang ikut seperti pesta sebenarnya. Dari situ saya mulai tertarik sama bola di sini. Masuk PSS Sleman, nonton bola di sana. Oh, 2016-17 pernah itu Persija juga beberapa kali, dan Persib yang terakhir juga. Ya. Untuk lihat suasana seperti apa. Dan seperti di mana-mana kan, dulu saya di Afrika, saya di Gabon, ya pas di sana saya ikut lihat timnas seperti apa, penerbangan seperti apa. Dan seperti kalau kita lihat itu, anak kecil yang punya potensi luar biasa, kita pengen tahu sejauh apa dan apakah akan menjadi sesuatu yang kita pasti tahu ini ada potensi luar biasa. Kalau timnas dari dulu udah 8 tahun kurang lebih ya, pertama kali saya masuk Indonesia, bisa lihat lagi bergabung semua pemain biar generasi baru bagus. Dan semakin lama semakin kita bisa lihat, apalagi sama Sintayong sama pemain baru terakhir levelnya udah naik. tapi kan oke, kamu tahu timnas semenjak 8 tahun yang lalu. Tapi kan mulai rame, mulai hype kan baru akhir-akhir ini kan? Benar. Jadi bisa ikut juga sekalian, tapi passionnya bola dari dulu dan Dari dulu. bisa lihat penerbangannya dari timnas. Itu yang senang. Itu yang bikin Ya, saya tapi senang. away dari dulu juga. Kalau away biasanya awalnya ikut di TV, terus ikut di stadium beberapa Liga 1, terus timnas juga. Dan pernah satu kali lewat di Jakarta, ramai sekali karena ada timnas main, dan saya penasaran dengan suasana stadium di sini seperti apa. Suasana pas main timnas seperti apa. Dulu 2000 berapa ya? 2018, 19 pertama kali nonton timnas di Jakarta. 2018-19 ya? Benar. Dari situ ya saya nonton. Kalau
sekarang benar ada konten, tapi dulu nonton tanpa konten ada juga. Oh, tapi dulu udah konten juga? Dulu enggak, konten kan baru-baru. Baru-baru ya? Kalau konten saya pribadi udah 2 tahun, jadi lumayan baru. Base-nya edukasi, jadi biasanya orang kenal saya sebagai edukasi tentang Prancis Indonesia ya? Bahasa Prancis, bahasa Indonesia. Oh, Kalau ya. di sini mempromosikan Prancis melalui budaya, bahasa, gastronomi, olahraga, etc. Olimpiade Paris. Kalau di luar memperkenalan budaya Indonesia, bikin coba makanan gastronomi Indonesia di luar negeri. Biar kan kalau di Prancis kita bilang Prancis bukan hanya Paris. Ya. Saya pengen orang di luar tahu Indonesia bukan hanya Bali. Ada banyak hal selain Bali. Oh iya. Bagus juga ya mestinya. Gitu. Matias ini kalau gini, kalau ke stadion itu orang-orang udah pada tahu nih sekarang nih. Kemudian ngajakin foto. Benar. Itu ngira nggak sih bakal kayak gitu? Sebenarnya ya senang karena kita semuanya, apalagi kalau kita udah di stadion, udah tahu kita berbagi passionnya yang sama, tujuannya yang sama, kita bersatu kan, super satu tim. Dulu ada banyak yang minta foto gara-gara tahu saya dulu sebagai guru bahasa Prancis. Oh. Dan ketika bisa gabung passion mereka sebagai edukasi dan passion mereka sebagai bola, itu bikin cari keluarga baru sebenarnya di bola. Ya. Jadi memang udah lama sudah orang tahu ya. Iya. Tapi karena di stadion memang baru-baru. Baru ya. Kalau stadium bikin konten baru. Kalau stadium dulu pernah. Kamu kan udah nonton nih Indonesia kesana kemari nih. Bahkan sampai ke UWW kemana-kemana. Kalau boleh diingat-ingat nih, pertandingan mana yang itu paling berkesan buat kamu? Yang pernah kamu tonton? Apa ya? Mungkin ada 2, ada yang baik dan ada yang buruk. Apa tuh? Mungkin yang kita mulai sama baik dulu. Iya, boleh. Yang baik mungkin di Qatar, karena di sana suasana memang luar biasa. Kita udah jauh-jauh sampai Qatar, bisa rasain seperti kita di Indonesia, seperti kita main di kandang. Stadionnya lumayan kecil, yang U23, tapi full merah putih, full Indonesia. Supporternya dari mana-mana, bukan hanya dari Qatar, tapi dari seluruh Middle East. Itu luar biasa. Dan dari semua pertandingan sampai habis, supportnya luar biasa. Yang buruk mungkin yang pas jauh-jauh sampai Bahrain. Karena 1 jauh, 2 walaupun supporternya luar biasa, kita kecewa sama hasilnya. Wasit ya? Wasitnya, hasilnya, dan cara-cara orang Bahrain main. Jadi bukan hanya main untuk bola, tapi main untuk bikin buruk sebenarnya. Ya. Dan kalau kita kena gol seperti ini, menit-menit terakhir padahal udah habis waktunya, Botak dengan botak. sayang sekali. Ini orang Prancis ya gemesnya sama botak itu. Wasit botak ya. Botak ya. Sayang sekali. Iya. Kan kamu selain timnas, kalau kulihat kamu kan juga sering nih nonton pertandingan di Prancis juga, liga-liga lokal, Lyon, Rennes, apalah itulah. Nah, kalau kamu melihat apa sih yang beda antara sepak bola Indonesia dengan sepak bola di Prancis? Secara apa? Secara keseruan atau secara Ya, permainan? Boleh secara keseruan dulu. Keseruan dulu. Kalau stage-nya memang beda kan. Di sana biasanya kebanyakan laki-laki yang nonton. Kalau di sini lebih ke memang seperti keluarga. Kan kita bisa lihat orang laki-laki, perempuan, anak, dewasa, orang yang udah pensiun. Jadi memang pesta keluarga yang ikut bersatu untuk dukung timnas Indonesia. Kalau di sana lebih ke laki-laki yang memang punya passion bola dan kadang ngajak anak, tapi memang dominan laki-laki. Kalau secara permainan? Secara permainan ya levelnya masih sedikit beda. Ini masih penerbangan. Di sana udah jadi Liga 1 Prancis. Ada klub-klub besar seperti PSG, seperti Lyon, seperti Saint-Etienne. Bahkan sekarang ada Lille sama Brest, klub yang lumayan kecil di sana, tapi main Champions League lumayan bagus. Jadi ada keseruan sih, dan kalau di Liga 1 sebenarnya kita nggak bisa tahu. Walaupun ada favoritnya, kalau main away selalu ada kejutan. Ya. Kalau suatu saat nih Indonesia main di Prancis lawan Paris, main di Paris lawan Prancis, kamu dukung siapa? Ya itu berat ya. Sebenarnya itu kita ketawa, tapi ini salah satu impian saya. Kenapa? Karena misalnya kalau besok Indonesia bisa lawan Prancis, siapa tahu di Piala Dunia, artinya Indonesia udah selevel itu. Artinya udah berkembang, udah bagus sekali. Nah, kalau hasilnya nanti kita lihat. Tapi hati saya mungkin udah dibagi 2 ya. Ya, udah dibagi 2. Jawaban aman sih.
Jawaban aman, biar nggak dibully. Ya, Matias, ya, terakhir nih. Kita nggak usah panjang-panjang, karena kita sering ketemu Matias juga, sering nonton bareng sama Matias juga. Apa harapanmu nih untuk timnas Indonesia ke depan? Harapan saya pasti masuk Piala Dunia. Dan dari sekarang, bukan hanya dari Piala Dunia, tapi dari sekarang bisa bikin satu tim, bukan hanya tim senior, tapi semua tim muda-muda yang sudah luar biasa. Kita bisa lihat training camp di Bali sering, yang U19, U17, U20. Mereka udah harus bersatu bersama untuk mewakili timnas Indonesia ke depannya, 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depannya. Karena mereka yang akan mewakili timnas Indonesia kepada Piala Dunia 2030-2036. Oke, Matias yang orang Prancis aja optimis dan Optimis. percaya bahwa Optimis. Indonesia Semuanya perlu proses kan? Ah. Nggak mungkin bisa jadi dalam 1-2 tahun. Ya. Semuanya perlu proses. dia aja orang Prancis percaya. Masa kamu nggak percaya sih? Harus percaya. Harus percaya. Oke, thank you banget. Itu tadi Margatanya edisi kali ini antara Chandra Margatama dengan Matias, cowok Perancis kalau di Instagramnya. Thank you. Oke, thank you banget Matias atas waktunya. Terima kasih. Ya, kita sambung lagi next ya ke depan. Kita Yes. away bareng nih. Away bareng. Kita belum pernah away bareng nih. Harus next time ya. Harus next time pokoknya kita away Siapa bareng. tahu lolos ini semifinal. Ya, lolos semifinal ke Bangkok ya. Ke Bangkok. Kamu aja. Sabar. Kamu aja. Siap. Kalau gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari aku Chandra Margatama dalam Margatanya edisi Matias cowok Perancis, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bye. kasih. Matur nuwun. Matur nuwun.